Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Sabini MAG selaku dosen matkul hadis dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang berdakwah dengan bijaksana. Tapi sebelum membahas hadis itu akan saya jabarkan terlebih dahulu apa itu dakwah dengan berhikmah. Hikmah secara harfiah berasal dari bahasa Arab yang akar katanya hikmah, yang berarti ungkapan yang mengandung kebenaran dan mendalam. Dalam keseharian, kata hikmah sering kali diterjemahkan dengan bijaksana, yaitu suatu pendekatan yang sedemikian rupa sehingga objek dakwah mampu merealisasikan apa yang didakwakan dengan kemauannya sendiri, tidak merasa terpaksa ataupun merasa tertekan. Dalam bahasa komunikasi disebut sebagai frame of reference, field of reference, dan field of experience, yaitu situasi total yang mempengaruhi sikap pihak komunikan atau objek dakwah. Pengertian hikmah secara istilah dikemukakan oleh para ulama mempunyai makna yang beragam seperti: 1. Hikmah merupakan kenabian. 2. Hikmah adalah Al-Quran dan pemahaman terhadapnya. 3. Hikmah adalah tempat dalam perkataan dan perbuatan. 4. Hikmah adalah warak atau menjauhkan diri dari perbuatan mak. Hingga dalam ilmu yang bermanfaat, ilmu amaliyah dan aktivitas yang membawa kepada kemaslahatan umat. 6. Hikmah merupakan sunnah Nabi. 7. Mengetahui kebenaran dan beramal dengannya. Berpengetahuan yang luas dalam pembicaraan dan amal dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. 8. Hikmah merupakan kondisi psikologis seperti ketundukan, kepasrahan, dan ketakutan kepada Allah. Hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar, mengetahui al-ad'i terhadap objek dakwah, dan memilih metode serat media yang relevan dengan mereka. Dari pengertian-pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa seorang da'i yang bijak mampu menerapkan konsep hikmah dalam makna memiliki bekal ilmu yang mendalam tentang ad-dinil Islam dengan memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasarnya, mempunyai ilmu tentang psikologi yang akan menuntut juru dakwah bersikap bijaksana dalam menyampaikan dakwah, bersikap proporsional dan profesional dalam memilih materi dan metode serta teknik penyampaian dakwah sesuai dengan level objek dakwah. Hal hikmah juga menuntut persiapan spiritual seorang dai, ketundukan, kepasrahan, ketakutan kepada Allah, serta sifat warak menjadi contoh utama dai dalam berdakwah. Karena sisi spiritual inilah yang mampu menjadikan dai istiqomah, benar dan terkontrol dalam dakwahnya. Said Qutb mengemukakan bahwa dakwah dengan metode hikmah akan terwujud apabila memperhatikan 3 faktor. Pertama, keadaan dan situasi yang akan didakwahi. 2. Kadar atau ukuran materi dakwah yang akan disampaikan agar mereka merasa tidak keberatan dengan beban materi tersebut. Metode penyampaian materi dakwah dengan memuat variasi sedemikian rupa yang sesuai dengan kondisi pada saat itu. Landasan dakwah bil hikmah seperti yang diterangkan dalam surat An-Nahl ayat 25, serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik,
dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Said Qutb menafsirkan ayat ini dengan menguraikan sebagai berikut. Berdakwahlah ke jalan Allah bukan untuk pribadi juru dakwah, dan bukan pula untuk kaum atau golongannya. Bagi juru dakwah tidak hanya kepentingan apa-apa dari dakwahnya itu, kecuali hanya menunaikan kewajibannya karena Allah. Dia tidak mendapatkan kelebihan apa-apa dari pembicaraannya, juga tidak boleh mengharap apa-apa dari orang yang didakwahkannya, terkecuali dia mendapatkan pahala dari Allah. Kedua, berdakwah dengan hikmah, memperhatikan keadaan orang yang didakwai dan lingkungannya, dengan menggariskan tingkat pelajaran yang akan dijelaskan kepada mereka tiap-tiap kalinya, sehingga tidak memberatkan dengan tugas yang banyak sebelum cukup persiap mental mereka untuk itu. Dengan memperhatikan sistem dakwah yang dipergunakannya serta menyesuaikan dengan kebutuhan, sehingga jangan sampai terlalu menonjol semangat pembelaan dan gairah yang melampaui hikmah. Dengan demikian, hikmah dalam berdakwah dimulai dari tahap persiapan internal berupa ruhiyah, terus fikriyah dan jasadiyah, dan persiapan eksternal berupa metode dan strategi dakwah dan keadaan objek dakwah. Kemudian diikuti dengan anjuran berdakwah dengan mu'izah hasanah. Mu'izah hasanah yaitu berupa sarana komunikasi berupa pelajaran yang indah yang masuk ke dalam hati dan menyentuh perasaan. Setelah itu, apabila diperlukan untuk berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang lebih santun, seperti hadis yang dijelaskan di dalam buku Hadis Dakwah karya Bapak Dr. Sarbini. Haddatsana Abul Yamani akhbarana Su'aibun an Zuhriya qala akhbarani Urwatu anna Aisyata radhiyallahu an qalat dakhala rahtun min Yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alayka fafahimtuha faqultu alaikumussalam wa la'natu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahlam ya Aisyatu fa inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullihi faqultu ya Rasulullah awalam tasma' ma qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad qultu wa alaikum. Terjemahannya, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Zaman, telah mengabarkan kepada kami Su'aib dari Az-Zuhri, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bahwa Aisyah radhiyallahu an berkata, beberapa orang dari kaum Yahudi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, assalamu alaika, kebinasaan atasmu. Maka aku pun memahami ucapan mereka. Spontan aku menjawab, Alaikumussalam walannah, semoga atas kalian kebinasaan dan juga laknat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai kelembutan di setiap perkara. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah Anda tidak mendengarkan apa yang diucapkan mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah menjawab, wa alaikum, dan atas kalian juga. Hadis Bukhari nomor 5786. Pesan yang didapat di hadis tersebut adalah, menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya, bijaksana dalam bahasa Al-Quran adalah hikmah, yaitu sesuatu yang bila digunakan diperhatikan akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang besar, serta menghalangi terjadinya mudarat atau kesulitan yang besar atau lebih besar.
Pengertian ini diambil dari kata hakamah yang berarti kendali, karena kendali menghalangi sesuatu mengarah ke arah yang tidak diinginkan atau menjadi tidak terkendali. Wujud dari hikmah bisa berupa memilih perbuatan yang terbaik. Mereka yang dapat memilih yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk pun dapat disebut hikmah. Sedangkan pelakunya disebut dengan hakim atau bijaksana, sehingga dapat dikatakan bahwa hikmah merupakan sebuah pengetahuan atau tindakan yang bebas dari kesalahan atau kekeliruan. Tahir Ibnu Asyur menggarisbawahi bahwa hikmah adalah nama himpunan segala ucapan atau pengetahuan yang mengarah kepada perbaikan keadaan dan kepercayaan manusia secara kesinambungan. Berdasarkan beberapa pengertian yang telah tersebut di atas, kita dapat memahami bahwa hikmah merupakan bentuk dari sikap bijaksana. Selanjutnya, terkait dengan tema bab ini, dalam dakwah juga harus dengan hikmah atau bijaksana. Al-Wahidi menerangkan bahwa surat An-Nahl ayat 25 diturunkan setelah Rasulullah SAW menyaksikan jenazah 70 sahabat yang syahid dalam perang Uhud, termasuk Hamzah paman Rasulullah. Adapun Al-Qutubi menyatakan bahwa ayat ini diturunkan di Mekah ketika ada perintah kepada Rasulullah untuk melakukan gencatan senjata muhadanah dengan pihak Quraisy. Dakwah kepada para cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi diperintahkan menyampaikan dakwah dengan hikmah, yaitu melalui dialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Lain hal terhadap kaum awam, dakwah bisa menggunakan mau'izah, yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sosial sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana. Sedangkan ahli kitab dan menganut agama-agama lain, cara yang dipakai dalam berdakwah adalah melalui jidal atau perdebatan dengan cara yang terbaik, yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan. Dalam konteks ini adalah ilmu, termasuk ilmu agama, metode berpikir yang membantu menaklukkan analisis dan jiwa yang tulus. Dalam hal ini ditemukan pesan Rasulullah SAW agar dalam berdakwah tidak bertele-tele. Hal ini sebagaimana peringatan Nabi untuk memperingatkan khutbah Jumat dalam dakwah masa kini. Tidak jarang dai yang perlu merasa bicara di hadapan sejumlah besar jamaah. Padahal berbicara di hadapan sejumlah orang akan lebih menyentuh daripada banyak orang. Apalagi biasanya pengaruh dari metode ini, kalaupun berhasil, terbatas pada yang dicerna ide yang disampaikan, dan itu pun masih membutuhkan langkah-langkah guna mewujudkan ide yang dicerna itu dalam kenyataan. Selain itu, sikap lemah lembut juga harus diperhatikan dalam berdakwah, sebagaimana diperjelas dalam Quran surat Toha ayat 43 sampai 40. Dakwah sebenarnya adalah rahmat bagi alam semesta. Allah berfirman dalam Quran surat Anbiya 107, "Wa ma arsalnaka illallah rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Artinya makna kehadiran Rasulullah SAW dan risalah Islam yang diterimanya dari Allah adalah rahmat bagi alam semesta dan seisinya. Harap kita ingat bersama-sama, rahmatan lil alamin bukan rahmatan lil muslimin, bukan pula rahmatan lil mukminin, bukan rahmatan lil mukhlisin, bukan juga rahmatan lil muttaqin, melainkan rahmatan lil alamin. Dan sekali lagi, Islam itu membawa rahmat bukan laknat. Jika dirangkum manusia dalam hidupnya melakukan dua hal, yakni berbantah dan berdebat, agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya juga dua hal, mengingat dan mengingatkan, terutama dalam kebenaran dan kesabaran. Jika agama adalah kebenaran, maka marilah kita
berhenti saling menyalahkan, dan bukankah membenarkan itu bukan dengan cara menyalahkan, dan bukankah ketika merasa benar kita baru saja berbuat salah. Agama itu mudah dan mempermudah, karena itu jika hidup kita justru susah, jangan menyalahkan agamanya. Siapa tahu kitalah yang suka mempersulit diri sendiri. Allah menghendaki kebaikan dan suka memberikan keringanan, karenanya jangan mengatasnamakan Allah atas keburukan kita sendiri dan beban-beban hidup yang diakibatkan oleh kita sendiri. Selanjutnya, berbicara mengenai dakwah. Marilah kita bersama-sama menyadari bahwa dakwah itu mengajak bukan mengejek, dakwah itu merangkul bukan memukul, dakwah itu memuliakan bukan menghinakan, dakwah itu menyembuhkan bukan menyakitkan, dakwah itu mengobati bukan menyakiti atau melukai, dakwah itu menenangkan bukan menegangkan, dakwah itu menenteramkan bukan menyeramkan, dan yang paling penting dakwah itu membahagiakan bukan membahayakan. Menyadari ini, kita bisa mengetahui dan memetakan mana Islam yang sejati dan mana pula yang menjadikan Islam sebagai kedok untuk kepentingan sendiri. Berikut itu tadi adalah sedikit tentang berdakwah dengan bil hikmah dan apa itu berdakwah. Jadi kita sebagai umat manusia, umat muslim, yaitu sebagai khalifah bagi siapapun itu, untuk menyerukan kebaikan kepada semua orang. Tidak harus jamaah besar, bisa juga dilakukan perseorangan individu. Di situ kita mengemban amanah dari Allah, yaitu untuk berdakwah kepada sesama umat manusia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.